warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nih, aku Amel. Di video kali ini, aku mau bahas tentang panduan umat muslim dalam menghadapi wabah COVID-19. Yuk kita simak videonya, let's go! Virus corona masih menghantui beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Namun, aktivitas kita harus berjalan agar perekonomian semakin pulih kembali. Tentunya dengan menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya musibah wabah ini, tentu kita harus menyikapinya dengan baik. Adapun sikap seorang muslim dalam menghadapi pandemi ini adalah sebagai berikut. Yang dikutip dalam buklet khutbah Idul Fitri berjudul Memetik Hikmah di Tengah Wabah oleh Ahmad Sarwat LCMA. Yang pertama, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menanamkan prasangka baik kepada Sang Pencipta mampu menciptakan pikiran-pikiran positif, sehingga resiko stres dapat berkurang. Dalam sebuah hadis qudsi tertulis, "Aku Allah sesuai dengan prasangka hamba padaku, karenanya hendaklah ia berprasangka semaunya kepadaku." Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat penting, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menegaskan bahwa perlakuannya kepada kita itu justru sangat bergantung dari apa yang kita sangkakan kepadanya. Kalau kita berprasangka buruk, maka kita pun akan mengalami keburukan. Sebaliknya, kalau kita berprasangka baik, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan memberikan yang terbaik buat kita, tulis Ahmad Sarwat. Yang kedua, optimis dan berkata baik terus. Bersikap optimis dan menghadapi segala persoalan dengan pikiran dingin serta perkataan yang baik juga mampu mengurangi segala keresahan selama pandemi. Hal ini sejalan dengan apa yang disabdakan Rasulullah dalam hadis dari Anas bin Malik RA. Tidaklah penyakit menular tanpa izin Allah dan tidak ada pengaruh dikarenakan seekor burung. Tetapi yang mengagumkanku ialah al-fa'lu, optimisme, yaitu kalimat hasanah atau kalimat thayyibah, yaitu kata-kata yang baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pengaruh semangat optimis juga telah dibahas oleh para ahli medis. Dinyatakan bahwa salah satu faktor yang memicu penyembuhan para pasien korban COVID-19 adalah mentalitas yang optimis. Selain itu, Rasulullah SAW juga melarang umatnya untuk berbicara hal yang tidak baik. Rasulullah bahkan menyarankan untuk diam dibandingkan berbicara keburukan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, kewajiban menghindari wabah. Segala macam penyakit dan bahaya sudah selayaknya dihindari. Perintah ini juga diungkapkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Dan larilah dari penyakit lepra sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Hadis riwayat Bukhari. Usamah bin Zaid RA meriwayatkan sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa datangnya suatu wabah adalah sebagai peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji manusia. Dalam riwayat yang sama, Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk menjauhi suatu negeri yang terdampak wabah. Begitu pula sebaliknya. Rasulullah bersabda, "Ta'un, penyakit menular atau wabah kolera adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat, tidak membahayakan orang lain.
Selain tidak boleh membahayakan diri sendiri, Rasulullah SAW juga mewajibkan umatnya menghindari segala hal yang dapat membahayakan orang lain. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri RA, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Malik, Daruqutni, Hakim, dan Baihaqi. Dalam bukunya, Ahmad Sarwat menjelaskan, larangan berkumpul serta penerapan jarak sosial merupakan ikhtiar pemerintah untuk menghindari penyebaran virus. Dengan melaksanakan segala protokol kesehatan yang telah ditetapkan, bukan hanya dapat menyelamatkan diri sendiri dari risiko terjangkit virus, namun juga menyelamatkan orang lain. Yang kelima, wajib mengupayakan pengobatan syariah. Islam telah memerintahkan kepada umat muslim untuk selalu mengupayakan kesembuhan. Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Jadi, penyakit itu harus diupayakan obatnya dan bukan hanya didiamkan saja. Benar bahwa tubuh kita punya zat antibodi yang bisa melawan penyakit, namun bukan berarti kita tidak perlu berobat. Panduan ibadah di masjid selama pandemi COVID-19. Yang pertama, telah berwudu di rumah masing-masing. Yang kedua, membawa sajadah dan Al-Quran masing-masing. Yang ketiga, mengatur jarak antar makmum dan jamaah minimal 1 meter. Yang keempat, menggunakan masker selama berada di masjid dan menghadiri majelis taklim. Yang kelima, membiasakan cuci tangan dengan sabun ketika masuk dan keluar masjid atau majelis taklim. Yang keenam, setelah sholat berjamaah tidak dilanjutkan dengan bersalam-salaman. Yang ketujuh, tidak datang ke masjid, majelis taklim, atau kerumunan lainnya saat sakit atau kurang sehat. Yang kedelapan, pengurus masjid atau majelis taklim melakukan pengecekan suhu tubuh jamaah dan menyediakan sabun atau hand sanitizer. Nah, gimana? Seru kan? Semoga bermanfaat informasinya. Sekian dulu ya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya Amel makin semangat upload videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.